Baik, terima kasih Ibu. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih Ibu Puji sebagai pengajar praktik, pengajar, Bapak Ibu pengajar praktik, serta teman-teman CGT. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Siang menjelang sore, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami kesempatan untuk membedah nomor pertama yang kemarin dibagi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching dengan pembagian peran Ibu Esther sebagai coach, Ibu Helen sebagai coaching, serta Ricky sebagai pengamat. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke kasus yang telah diberikan kepada kami. Saya akan membacakannya. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Coachingnya, kita langsung masuk dengan ayo silakan kepada pemeran untuk memerankan perannya masing-masing. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Rina. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana, Rina? Kabarnya baik? Baik, Bu. Ya, Rina, bagaimana kedatangan hari ini ke sini? Mungkin ada hal yang berbeda, kan? Iya, Bu. Begini, Bu. Mengenai lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten yang kemarin Ibu katakan itu, supaya saya juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi, Bu, saya belum percaya diri, Ibu, untuk mengikutinya. Baik, ya, Nak, ya. Mungkin ada lagi keluhan dari Rina? Tidak ada lagi, Bu. Oke, baik, kalau begitu ya, Nak, ya. Hari ini Rina datang ke Ibu untuk membahas kepercayaan diri dari Rina dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, ya. Mungkin coba ceritakan alasan Rina belum percaya diri. Kenapa? Begini, Bu, saya belum terbiasa berbicara di depan umum. Selain itu, saya juga belum paham tentang cara menyusun teks pidato yang benar, serta cara berpidato yang baik. Dan saya juga sering gugup kalau tampil di panggung, sehingga hal tersebut membuat saya kurang percaya diri, Bu. Baik, jadi Rina merasa kurang percaya diri karena belum terbiasa berbicara di depan umum, belum paham tentang penyusunan teks pidato, dan juga kadang sering gugup, ya, saat tampil di panggung. Seperti itu. Iya, Bu. Ya, baik, kalau begitu. Kalau memang seperti itu, menurut Rina, apa yang akan Rina lakukan untuk mengatasi kendala dalam berbicara di depan umum? Saya akan berlatih berbicara dengan teman-teman dan orang tua serta saudara-saudara saya di rumah, Bu. Oke, itu sangat baik, Rina. Itu Rina bisa lakukannya dengan hal tersebut, itu sangat bagus. Rina mungkin juga bisa lebih aktif, ya, untuk memberikan pendapat di kelas. Menurut Rina, apa yang akan Rina lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Saya butuh pendamping, Bu, untuk mendampingi saya dalam menyusun teks pidato. Oh iya, itu sangat setuju, Rina. Kalau begitu di sekolah itu kebetulan ada 2 guru bahasa Inggris. Siapa yang mungkin akan pilih untuk menjadi pendamping? Saya ingin Pak David, Bu, untuk menjadi pendamping saya dalam menyusun teks pidato, Bu. Oh iya, baik. Dengan Pak David, ya. Itu ada strategi apa yang akan dilakukan untuk
mengikuti lomba dengan optimal? Pertama, saya akan berlatih berbicara dengan teman, orang tua, dan saudara-saudara saya. Kemudian, saya akan menghubungi Pak David untuk membimbing saya dalam menyusun pidato dan berlatih pidato di depan teman-teman di kelas, Bu. Oke, baik kalau begitu. Mungkin ada hambatan yang mungkin terjadi ketika Rina menerapkan rencana ini? Ada, Bu, orang tua saya kadang sibuk, jadi saya tidak bisa berlatih di rumah. Iya, baik, Mas. Mungkin ada lagi hambatan yang lain? Terus teman-teman saya juga kadang mengejek kalau saya salah mengucapkan kata. Kalau dalam kali kata itu kadang bahasa Inggris ya, Rina ya. Jadi mungkin itu kadang-kadang salah apa. Ya, baik. Coba ceritakan kembali apa yang harus dilakukan di mengatasi ketidakpercayaan. Oh iya, Bu, saya akan berlatih dengan teman dan orang tua. Dan juga akan menghubungi Pak David untuk membimbing saya dalam menyusun pidato itu. Ada yang menjadi komitmen Rina agar dapat melaksanakan rencana ini. Saya akan berusaha berlatih secara tekun dan teratur dan sesuai jadwal yang sudah saya buat. Saya juga akan belajar memahami penyusunan pidato dengan baik agar saya bisa percaya diri untuk mengikuti lomba, Bu. Ya, baik sekali Rina. Ibu sangat mendukung apa yang Rina lakukan. Dan Ibu percaya, Rina pasti mempunyai kemampuan untuk mengikuti lomba ini. Mungkin ada lagi yang ingin Rina tanyakan kepada Ibu? Tidak, Bu. Baik, kalau demikian kita hari ini ya, Nak ya. Semoga sukses dan ingat, selalu bersemangat ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang Rina. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih untuk rekan saya yang sudah memerankan sebagai coach dan coach pada kasus yang telah kami angkat tadi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pengamat untuk memberikan pengamatannya terhadap kasus yang telah. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Yang pertama saya ucapkan profisiat ya buat sesi coaching yang diperankan oleh Ibu Esther sebagai coach dan Ibu Helen sebagai coachee. Di sini dengan berpedoman pada model kita, saya melihat bahwa tujuan yang hendak dicapai dari sesi coaching tersebut adalah untuk membahas belum adanya kepercayaan diri dari Rina untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian yang menjadi apa yang diungkapkan Rina bahwa dia tidak percaya diri itu di situ sudah disampaikan juga di bagian identifikasi. Di situ Rina mengatakan bahwa dia belum terbiasa berbicara di depan umum dan juga belum paham menyusun teks pidato yang baik dan benar, serta dia juga sering gugup. Serta di bagian rencana aksi, di sini Rina berencana untuk berlatih bersama teman dan orang tua. Kemudian ada di rencana aksi juga Rina mengungkapkan bahwa dia kemungkinan akan menghadapi kendala, yaitu kadang orang tua sibuk dan juga teman-teman biasanya mengejeknya kalau dia salah mengucapkan kata. Lalu di bagian tanggung jawab, Rina berkomitmen untuk berlatih secara tekun dan teratur dan juga terjadwal agar dia bisa memahami menyusun pidato dan bisa mengikuti lomba pidato dengan percaya diri. Mungkin secara garis besar sesuai dengan model Tirta, unsur-unsur dari model Tirta ini sudah terpenuhi. Mungkin itu saja pengamatan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.
Ya, terima kasih untuk Pak Franky yang sudah memberikan pengamatan terhadap kegiatan coaching tersebut. Waktu selanjutnya saya berikan kepada dua penanya untuk memberikan pertanyaan, masukan, maupun saran kepada kelompok kami. Saya persilakan. Silakan Pak Adi. Pak Adi, kemudian Pak Arman. Pak Adi duluan angkat tangan, kemudian nanti baru Pak Arman ya. Nah, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Moderator. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait praktek coaching tadi itu. Saya melihat dari hasil coaching yang disampaikan tadi, yang dipaparkan sudah bagus. Langkah-langkah tirta yang terkandung di dalam coaching tadi itu sudah terpenuhi semua. Sudah nampak peran coach itu sudah sangat baik. Dia sudah mampu menggali, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh si coach ini, sehingga coach ini mampu mengarahkan coach untuk mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang diambil. Jadi secara umum, secara keseluruhan praktek coachingnya sangat sangat baik. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih Pak Adi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Arman. Baik, terima kasih Pak Herman atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin memberikan pujian kepada kelompoknya Pak Herman dan kawan-kawan, karena memang sesuatu yang diperankan oleh ibu-ibu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Rasanya itu dapat sekali. Beda dengan peran yang diperankan oleh bapak-bapak. Jadi menurut saya itu satu nilai tambah buat kelompoknya Pak Herman dan kawan-kawan. Sedangkan tentang penerapan tirta, menurut saya sudah sangat mendetail, dan saya rasa semua alur tirta sudah terpenuhi dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arman. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, terutama untuk Ibu Esther yang sudah men-course dan Ibu Helen yang bersusah bisa menjadi seorang murid. Ini memang pekerjaan yang lumayan susah karena kita harus menyederhanakan semuanya sehingga bisa maksimal pada kegiatan ini. Lanjut, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar untuk berikan sanggahan terhadap kegiatan coaching kami. Baik, terima kasih Pak Herman dan kelompoknya. Tidak kalah menarik ya tadi pembawaan praktek coachingnya yang antara Bu Helena dengan Bu Esther sudah sangat lancar, dan juga apa yang digali dengan satu pertanyaan coachingnya sudah bisa mengungkapkan dengan lancar semuanya ya. Yang menjadi masalah adalah apakah pada praktek realnya nanti bisa selancar ini enggak ya gitu. Karena seperti saya sampaikan kemarin, kadang anak itu kan karakternya bermacam-macam ya. Jadi kadang ada yang ditanya sekali dia gini Bu, bla 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 bla, dia cerita panjang lebar itu ada ya. Tetapi ada yang kita sampai kehabisan cara untuk mengungkap agar dia mau bercerita, mau mau mengungkapkan apa yang menjadi masalah buat dirinya gitu. Nah, jika menemui menemui siswa atau coach yang secerdas Bu Helena tadi ya, coachnya seneng, dipancing sekali, udah keluar, udah ini saya belum lancar ini, terus solusinya gimana? Saya mau begini, selesai dong coachingnya ya, karena
dia sudah bisa mengatasi masalahnya. Dia kalau kasus seperti itu sepertinya dia hanya butuh curhat saja gitu ya. Tapi sebetulnya dia sudah punya. Nah, yang sering kita hadapi itu yang perlu kita antisipasi lebih membutuhkan energi kita lagi ketika kita ketemu dengan siswa yang pendiam, yang benar-benar tidak banyak bicara gitu, sehingga di sintak yang itu identifikasi. Nah, itu yang mungkin memang pertanyaannya tidak hanya cukup 1 atau 2. Kadang mereka misal mengatakan saya tidak percaya diri gitu. Saya tidak percaya diri. Sebetulnya dia kan pinter ini ya, tadi di kasusnya itu pinter pidato dan akan diikutkan di lomba. Nah, modal dia pinter pidato saja sebetulnya ini anak kan harusnya percaya dirinya lebih, karena kalau anak yang tidak percaya diri walaupun itu pidato hanya untuk memenuhi tugas di kelasnya saja, pasti hasilnya tidak akan bagus gitu. Nah, ketika dia mengungkapkan saya sering gugup itu, saya sering gugup. Nah, kita mungkin bisa menanyakan apa yang membuatmu gugup. Kemudian ya karena saya belum terbiasa, misalkan begitu. Kita bisa mengungkap lagi, emangnya selama ini kamu sudah pernah apa belum? Pernahkah kamu berbicara di depan umum, atau mungkin pernah diminta untuk menjadi pembawa acara, atau mungkin pernah diminta untuk berpidato singkat tentang apa gitu. Mungkin dia punya pengalaman, atau mungkin membaca teks ketika upacara bendera, membaca teks Undang-Undang Dasar itu. Hal-hal yang berkaitan dengan itu mungkin perlu ditanyakan. Terus kalau dia jawabannya pernah sih, nah kita tanya lancar enggak gitu. Nah, kalau dia menjawab lancar, nah menurut kamu yang membuat lancar apa? Kalau dia menjawab tidak Bu, pernah sekali saya hampir menyelesaikan ini, tapi mungkin ya saya pernah mengikuti lomba pidato, atau mungkin saya pernah disuruh pidato pada waktu perpisahan kakak kelas, tapi ketika saya melihat teman semua memperhatikan saya jadi jadi gugup. Nah, kalau begitu berarti besok kalau kamu mau melakukan pidato lagi, sebaiknya kamu apa yang kamu lakukan? Mungkin saya tidak usah melihat ke teman-teman yang, nah, jadi dia bisa mengungkapkan masalahnya begitu. Tapi intinya di sintak identifikasi ini perlu diberikan pertanyaan yang lebih banyak lagi supaya jika ada anak yang tidak bisa mengungkapkan jawaban atau idenya hanya dengan dipancing 1 kali pertanyaan, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan pendukung yang sudah sebetulnya sudah disiapkan, sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi sebuah pengalaman bagi Bapak Ibu yang jika mengalami hal seperti itu bisa diterapkan begitu. Nah, kalau secara keseluruhan sudah lancar semuanya ya, dan tadi juga betul yang diungkapkan terhadap langkah tirtanya semua sudah kelihatan di sana. Oke, plus untuk kelompoknya Pak Herman dan teman-teman ya.